Kita melihat di hari-hari ini ya, begitu singkat rasanya, tidak terasa kita sudah memasuki di bulan terakhir di tahun 2024. Biasanya bagi orang yang belum percaya Yesus atau orang yang tidak percaya Yesus, saat-saat seperti ini tempat favorit bagi mereka yaitu mereka pergi ke paranormal. Ya, biasanya kalau sudah akhir tahun sebelum memasuki tahun yang baru, bagi orang yang tidak percaya Yesus, tempat favorit mereka adalah pergi ke paranormal. Mengapa, saudaraku? Mereka ingin melihat, mereka ingin mencari tahu bagaimana ekonominya di tahun yang akan datang, bagaimana kesehatannya di tahun yang akan datang, bagaimana keuangannya, bagaimana keluarganya, karirnya. Ini yang sering dilakukan oleh orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Begitu juga itulah yang saya alami. Ketika saya belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Saya juga pernah melakukan hal itu 2 kali, saudara, di Gunung Kawi. Tentu sebagian besar atau saudara ada yang tahu bagaimana itu, di mana itu Gunung Kawi. Ya, di mana di sana tempat penyembahan yang cukup kuat. Ketika saya ada di sana, saudaraku, saya juga kaget, saya juga heran. Rupanya yang datang di sana, sebagian besar bukan orang-orang susah. Tapi sebagian besar mereka adalah orang-orang kaya dengan kendaraan-kendaraan mewahnya. Rupanya mereka datang ke sana bukan hanya untuk mencari kekayaan, tetapi dia juga ingin cari tahu apa yang terjadi di tahun kemudian, apa yang terjadi di tahun berikutnya, ekonominya bagaimana, keuangannya bagaimana, kesehatannya bagaimana. Tapi saudara, bagi kita sebagai anak Tuhan, tentu tidak boleh melakukan hal itu. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa tahun depan adalah tahun kemenangan bagi kita. Amin, saudara. Tahun depan adalah tahun kesuksesan bagi kita. Tahun depan adalah tahun pemulihan bagi kita. Tahun depan adalah tahun jawaban Tuhan atas doa-doa yang selama ini kita sampaikan. Keyakinan seperti inilah yang perlu kita miliki. Ya, sekali lagi, keyakinan seperti inilah yang perlu kita miliki. Karena apa? Ketika kita yakin bahwa tahun depan adalah tahun kemenangan bagi kita, tahun depan adalah tahun kesuksesan bagi kita, tahun depan adalah tahun jawaban-jawaban Tuhan, saya yakin dan percaya itulah yang akan dikerjakan Tuhan. Amin, saudara. Jadi ketika kita yakin bahwa tahun depan adalah tahun jawaban atas doa-doa kita, maka kita akan masuk di tahun baru, itu kita optimis bahwa tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Nah, sekarang kita akan melihat, saudara, apa yang mendasari kita yakin bahwa tahun depan adalah tahun kemenangan bagi saudara dan saya. Apa yang mendasari tahun depan adalah tahun yang lebih baik sehingga kita optimis menyambut tahun yang baru. Yang pertama, saudaraku, karena apa? Janji Tuhan. Nah ini, karena janjinya. Kita lihat ayatnya di dalam Mazmur 18 ayat 31 dengan jelas mengatakan, adapun Allah jalannya sempurna
Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Janji Tuhan adalah murni. Artinya apa, saudaraku? Murni di sini memiliki arti bersih. Murni di sini memiliki arti tidak ada campurannya. Tidak ada dusta. Nah, ini ayat yang lain mengatakan, kalau saudara ingat di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9, di sana katakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ketika kita yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai dengan janji-janjinya, ketika kita yakin bahwa janji Tuhan itu murni, tidak ada campurannya, tidak ada sedikit pun dusta, maka saudara, tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk takut masuk di tahun yang baru. Amin, saudara. Tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk takut memasuki tahun yang baru. Karena apa? Janji Tuhan itu murni. Dan tidak ada sedikit pun kebohongan di dalam Tuhan. Sekalipun ada kalanya janji Tuhan itu membutuhkan waktu. Ada kalanya janji Tuhan itu membutuhkan proses. Di dalam Alkitab ada begitu banyak contoh-contoh bagaimana Tuhan berjanji, tetapi juga Tuhan tuntut waktu, Tuhan membutuhkan waktu. Contohnya Abraham. Kita tahu bersama kisah ini. Ketika Abraham berusia 75 tahun, Tuhan bilang, Abraham, kamu akan punya anak. Ketika Abraham mendengar janji daripada Tuhan, saudaraku, di hari-hari pertama, di tahun-tahun pertama, Abraham berkata, amin Tuhan, aku yakin, aku percaya Tuhan. Dan itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Setelah lewat 5 tahun, setelah lewat 10 tahun, setelah lewat 15 tahun, 20 tahun, Abraham sempat goyah, saudara. Abraham sempat ragu. Sehingga Abraham pernah berkata, Tuhan, biar Ismail saja yang diperkenankan hidup di hadapanmu, biar Ismail saja. Aku sudah menunggu sekian puluh tahun, biar saja ini Ismail saja. Tetapi Tuhan tidak bilang, tidak menginginkan hal itu. Bahkan Sarah pun, saudara, ketika Tuhan sudah memberitahu, kamu akan mengandung. Tahun depan kamu akan mengandung. Tapi Sarah pun sempat tertawa. Tetapi kita lihat, seperti ayat pokok tadi, janji Tuhan adalah murni. Dan akhirnya apa? Tepat 25 tahun janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan Abraham. Dari sini kita bisa melihat, saudaraku. Jadi ketika kita yakin bahwa janji Tuhan itu murni dan tidak pernah lalai, saudaraku, maka sekali lagi, tidak ada alasan bagi saudara untuk khawatir menghadapi tahun depan. Tidak ada alasan bagi saudara untuk takut menghadapi tahun depan. Karena apa? Janji Tuhan itu murni. Amin, saudara. Contoh yang satu, izinkan saya tentang Yusuf. Ya. Ayat ini juga, kisah ini juga kita sudah sering dengar. Ketika Yusuf berusia 17 tahun, masih muda, Tuhan pun juga menyatakan rencananya, janjinya kepada Yusuf lewat mimpi, bahwa matahari, bulan, 11 bintang akan sujud kepadamu.
Ini gambaran dari bapaknya, mamanya, dan saudara-saudaranya. Suatu saat akan sujud. Walaupun janji itu tidak langsung terrealisasi, saudaraku. Walaupun untuk mengalami, menikmati janji itu, Yusuf harus mengalami benturan demi benturan. Yusuf harus mengalami tantangan demi tantangan, intimidasi, ancaman, fitnah, saudara. Tetapi kita lihat, saudaraku, ketika Yusuf berusia 30 tahun, artinya apa? 13 tahun kemudian, janji itu tergenapi. Ya, dari dua contoh ini, saudara, sekali lagi, tidak ada alasan untuk kita takut menghadapi tahun depan. Mungkin di tahun 2000 atau di awal tahun 2024 yang sudah kita jalani, saudara mendapatkan janji-janji Tuhan. Tetapi kok hingga akhir tahun ini atau di bulan Desember ini, sepertinya janji itu kok belum terrealisasi. Saya mau beritahu saudara, jangan takut. Jangan cemas. Jangan kecewa. Jangan sedih. Ingat firman Tuhan tadi. Janji Tuhan murni. Amin, saudara. Janji Tuhan murni. Sekali lagi, mungkin di sepanjang tahun ini ada begitu banyak janji-janji yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tetapi hingga akhir, hampir habis tahun 2024, sudah di akhir bulan ini, saudaraku, kok sepertinya kok belum ada faktanya. Nggak usah sedih. Yakini yang berjanji bukan manusia, saudaraku. Yang berjanji adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan di dalam Dia tidak ada kebohongan. Itu akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi tidak ada alasan untuk kita takut menghadapi tahun yang ke depan. Yang kedua, Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jelas ayat ini, saudaraku. Lewat ayat ini sangat jelas. Rencana Tuhan itu rencana yang indah. Bukan rencana kehancuran, bukan rencana kecelakaan. Bukan rencana yang merugikan, bukan rencana yang mengecewakan. Mungkin saudara bertanya, Pak Pendeta, kalau memang rencana Tuhan itu indah, rencana Tuhan itu baik, tetapi kenapa sepanjang tahun 2024 aku mengalami banyak kerugian? Mungkin saudara berkata, kalau memang rencana Tuhan itu luar biasa, mengapa sepanjang tahun 2024 saya keluar masuk rumah sakit? Saya pernah ditipu, barang saya pernah dicuri orang. Mungkin itu, saudaraku. Saudaraku, satu hal yang perlu saudara ketahui, segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa diizinkan Tuhan. Kalau toh itu terjadi, bukan berarti Tuhan rencananya tidak baik dalam hidup kita. Tetapi Tuhan barangkali untuk menguji sejauh mana imanmu kepada Tuhan. Tuhan ingin melihat sejauh mana pengharapanmu kepada Tuhan. Apakah ketika Tuhan izinkan sesuatu yang negatif terjadi di dalam hidupmu, pengharapanmu kepada Tuhan tetap kokoh atau sudah kendor? Ini ya saudaraku. Ketika Tuhan izinkan sesuatu yang negatif terjadi dalam hidupmu, apakah imanmu tetap
kuat di dalam Tuhan atau tidak. Jadi saudaraku, tetap ingat, di dalam hati Tuhan tetap rencananya dalam hidup anak-anaknya adalah baik. Tinggal tergantung kita dalam menyikapinya. Contohnya saja, saudara, Ayub. Kalau kita melihat latar belakang kerohanian Ayub itu tidak perlu disangsikan, saudara. Ya, tetapi kita lihat Ayub juga mengalami hal-hal yang luar biasa. Mungkin tetangga-tetangga Ayub, saudaraku, ketika Ayub mengalami hal-hal yang sangat menyedihkan, saudara, lembu sapi keledai dirampas oleh orang Seba, petir menyambar kambing dombanya, begitu juga orang Kasdim merampas unta-untanya. Angin keras melanda rumah dan membuat rumah itu roboh dan membunuh semua anaknya. Belum lagi istrinya mengajak mengutuki Allahnya. Namun saudara, kita lihat, sekalipun Tuhan izinkan Ayub mengalami hal itu, saya sangat bangga dengan pengakuan Ayub, saudara. Di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Wow, saudaraku, kualitas iman seperti inilah yang Tuhan inginkan, saudaraku. Mengapa kok sampai Ayub masih mampu berkata seperti itu, sementara semuanya telah habis? Karena apa, saudaraku? Ayub tahu rencana Tuhan indah bagi dirinya. Amin, saudaraku. Tanpa punya kesadaran bahwa rencana Tuhan itu baik dalam hidup kita, saudaraku, maka ketika sesuatu yang negatif terjadi dalam hidup kita, kita bisa-bisa akan tinggalkan Tuhan. Tetapi ketika kita punya kesadaran bahwa rencana Tuhan itu selalu baik, maka ketika Tuhan uji kita, saudaraku, kita masih tetap bisa mengangkat tangan dan berkata, Tuhan, Engkau baik. Amin, saudara. Nah, inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Bagi Tuhan tidak sulit memulihkan keadaan Ayub. Ya, bagi Tuhan tidak sulit memulihkan keadaan Ayub. Dan faktanya betul. Kalau saudara membaca pasal yang terakhir, keadaan Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Jadi 2 ini menjadi alasan, saudaraku, mengapa kita optimis menyambut tahun baru. Ya, karena apa? Janji Tuhan itu murni dan rencananya indah. Yang ketiga, mengapa kita perlu optimis, perlu yakin tahun depan adalah tahun kesuksesan, tahun kemenangan, tahun promosi bagi kita. Karena apa? Penyertaannya. Ya. Jadi bukan hanya janji Tuhan yang murni, bukan hanya rencananya yang indah dalam hidup kita, tetapi juga karena penyertaannya. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Yesaya 43. Yesaya 43 ayat yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat yang kelima, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Saudara, kalau Tuhan yang sudah menyertai saudara dan saya, kalau sampai kita masih takut untuk masuk di tahun yang baru, itu perlu disangsikan iman kita masing-masing. Ya.
Saya tidak pernah ngomong tahun 2025 lebih baik dari tahun ini, saudaraku, tidak. Ya. Tapi intinya, saudaraku, pastikan tahun depan penyertaan Tuhan ada di dalam hidupmu. Yang jelas kita akan menghadapi tantangan demi tantangan di tahun ke depan, saudaraku. Kesulitan tahun 2024 pun juga akan terjadi di tahun 2025. Ya. Tantangan tahun ini pun juga akan terjadi di tahun 2025. Tetapi kita mau belajar dari pengakuan seperti Raja Daud di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mungkin tahun 2025 ada begitu banyak lembah kekelaman, saudaraku. Saudara bisa tafsirkan sendiri apa itu lembah kekelaman. Tetapi kita lihat pengakuan daripada Raja Daud. Aku tidak takut bahaya. Apa alasannya, saudaraku? Karena Engkau besertaku. Haleluya. Karena Engkau besertaku. Ayo saudara, saya dorong. Tantangan tahun depan bukan semakin sedikit. Ya. Sekali lagi, tantangan tahun depan bukan semakin sedikit. Untuk itu sekali lagi, pastikan hidupmu di tahun depan disertai Tuhan. Ya, pastikan hidup kita disertai Tuhan. Mari mulai memasuki tahun baru yang tinggal beberapa hari, milikilah keyakinan penuh bahwa Tuhan Yesus akan terus menggenapi janjinya. Yakini tahun 2025, janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam hidupku. Janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam bisnisku. Janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan anak-anakku. Rencananya akan terjadi dalam hidupku, rencana yang indah, rencana yang mulia akan nyata, akan berlaku dalam hidupku, dan aku akan terus disertai oleh Tuhan. Ini saudara. Dan kalau saudara mengimani ini, meyakini ini, coba kita lihat ayat terakhir, apa kata firman Tuhan. Yesaya 43 ayat 18. Kalau saudara mengimani ayat-ayat tadi, mengimani akan janji Tuhan, rencananya akan nyata dalam hidup kita, dan Tuhan menyertai kita. Apa kata Yesaya 43 ayat 18? Firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Nah ini, janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Mungkin di tahun 2024 kita mengalami banyak kegagalan. Di tahun ini kita mengalami banyak kekecewaan. Kita sering keluar masuk rumah sakit. Firman Tuhan katakan, jangan ingat-ingat lagi. Amin, saudara. Jangan ingat-ingat lagi. Mari masuk ke tahun yang baru dengan penuh satu keyakinan. Janjimu akan nyata dalam hidupku. Rencanamu indah dalam hidupku. Dan aku tidak berjalan sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan.